mencari ibu susu ya dibandingkan dengan susu formula. Begini Mbak, jadi menurut penelitian susu formula itu sesungguhnya mengandung beberapa bahaya. Gitu. Antara lain menyebabkan penyakit ya diabetes 1, diabetes 2, leukemia, kemudian sindrom kematian bayi Waduh, mendadak. banyak ibu penyakitnya. Banyak sekali. Betul. Itu baru yang untuk anak ibu-ibu. Nanti untuk ibunya sendiri yang tidak menyusui itu rentan mendapatkan kanker rahim, kanker payudara dan juga diabetes. Itu. Jadi banyak sekali sesungguhnya kerugian apabila ibu itu tidak menyusui. Dan ini mungkin kaitannya dengan tema kita menyusui di depan umum. Tadi Ibu bertanya ya, bagaimana nih aktivitas kita udah padat, kita nggak bisa ada tempat yang representatif ketika kita menyusui anak. Bagaimana secara syariat? Ya, kalau secara syariat memang wanita ini dijaga auratnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An-Nur ayat 31, dalam surat Al-Ahzab ayat 59, bahwa setiap wanita itu apabila dia berada di depan umum, artinya apabila dia berada di lingkungan orang yang bukan muhrimnya harus menggunakan busana muslimah. Problemnya sekarang ini, permasalahannya ada seorang ibu, mohon maaf, kadang-kadang di bus. Nah sementara ibu ini mungkin orang awam yang tidak paham agama dan tidak mengerti, dia main buka aja gitu. Nah ini sebetulnya yang ada bapak-bapaknya stres. Ini menurut syariat Islam seperti apa? Ini hukumnya haram. Kenapa? Jangankan kita membuka sesuatu yang paling sensitif. Untuk membuka aurat kita yang tidak seperti itu aja, itu sudah tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Mungkin baju jilbab yang seperti ini, itu mungkin banyak manfaat bisa jadi solusi bisa jadi solusi. Jadi pada saat kita ingin nyusui anak kita buka kita masukkan anak kita ke dalam sini, kemudian langsung disusui. Jadi tidak ditutupin ibu-ibu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menyusui anak kita karena berada di di tempat umum, kemudian anak sampai menangis, bahkan kadang-kadang anak sampai ada yang mungkin sakit. Kenapa? Karena dia ingin menyusu akan tapi tidak. Nah tetapi memang orang tua, seorang ibu harus cerdas. Pada saat dia ingin berangkat ke satu tempat yang mungkin akan lama, maka di prasusunya itu, nah kemudian ditaruh di tempat yang agak dingin. Nanti pada saat anaknya menangis, dia bisa pakai pakai botol, tetapi tetap itu susu dari ibunya. Intinya banyak jalan menuju Roma. Kita harus jeda dulu. Kita harus jeda dulu karena harus mendengarkan lagu dari kawan-kawan kita. Judulnya apa, Mas Agus? Keramat. Keramat, Masya Allah. Silahkan. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.
bukan saatnya melihat perbedaan, menilai kepercayaan, mempermasalahkan kebiasaan, di antara kita. Mari satukan tekad untuk mempertegas persatuan. Pemirsa, terima kasih untuk tidak memindahkan channel Anda di TVRI Nasional karena indahnya pagi membahas tema yang begitu penting, yaitu bagaimanakah hukumnya menyusui di depan umum. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Bicara masalah aurat wanita, bicara mengenai ketika kita menyusui di depan umum. Syahwat setiap mahram ini kan berdasarkan tingkatannya berbeda-beda gejolak jiwanya. Ketika seorang bunda menyusui di depan ayahnya akan berbeda ketika dia menyusui di depan anak tirinya misalnya. Bagaimana Islam mengatur ini? Ya, kalau kita menyusui di depan umum dengan langsung kita membuka aurat kita, itu tentunya diharamkan oleh Allah. Tetapi jika kita menyusui di depan mahram kita, maka pada dasarnya itu dibolehkan. Karena aurat wanita kepada mahramnya itu antara pusat dengan lutut. Nah itu aurat antara kita dengan mahram kita atau perempuan dengan perempuan. Tetapi lebih kalau untuk mahram kita itu dari tangan segini kemudian sama di bawah lutut. Jadi artinya tertutup. Tetapi seandainya misalnya kita menyusui di depan suami kita atau di depan bapak kita, di depan anak kita, itu mungkin tidak begitu bermasalah. Akan tetapi untuk zaman sekarang ini mungkin agak beda. Karena anak kita sekarang ini disuguhi oleh acara-acara yang mungkin tidak islami. Nah kemudian acara-acara yang mungkin membuat gejolak emosi seksualnya, maka pada saat itu akan bermasalah jika kita menyusui di depan anak-anak kita. Saya lebih menyarankan di depan siapapun kita menyusui anak kita, jagalah aurat kita. Karena masalahnya saat ini pergaulan yang tidak begitu baik hingga menimbulkan akhirnya anak-anak kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Intinya itu mencegah lebih baik daripada mengobati, karena yang namanya informasi sekarang luar biasa ya, tindakan kejahatan dan kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan di dalam internal keluarga. Masya Allah. Aduh, saya baru mau melempar ke ibu-ibu, ada telepon lagi. Saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari mana? Dari Bapak Ali di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Masya Allah, dari Riau. Silakan Bapak. Kepri Mbak, Kepri, Kepulauan Riau. Iya, silakan Bapak. Nah ini, saya mau bertanya. Tadi Ustazah mengatakan tentang menyusui susu ya. Mohon Bapak volumenya dibesarkan sedikit. Halo. Iya. Ah ini kan saking sibuknya para ibu ini kan ada sampai dibentuk bank air susu itu. Iya. Ya. Nah, kenapa pemerintah dalam hal ini MUI tidak memfatwakan bahwa itu haram? Karena kan akan berhubungan sama pernikahan yang akan datang nanti kan, sebagaimana yang Ustazah tadi sampaikan. Nah, kenapa pemerintah hanya diam saja? Sementara hal ini berbahaya sekali kan.
kan ada yang diharamkan mahram nikah kan dan kan yang satu susuan gitu Ustazah. Iya Pak, kami menangkap jadi melalui mimbar pertanyaannya. ini kami bermohon pada Ustazah untuk Iya. memberi masukan kepada pihak pemerintah dalam hal ini MUI lah untuk menfatwakan haramnya Israel susu oleh ibu-ibu yang lain. Baik Bapak, Terima kasih. jazakallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu Faiza dari Majelis Taklim Al Makmur Klender. Kami tertarik sekali dengan dua narasumber ini. Pertama Kalau sama saya nggak tertarik Bu. dinilai dari segi syariat hukum agama. Yang kedua dari segi pendidikan terutama tentang kesehatan. Iya. Nah, untuk itu kami ingin solusinya bagaimana apabila seorang ibu menyusui anak hikmahnya selama 2 tahun. Kadang-kadang ada juga anak yang masih tetap menyusu kepada ibunya lebih dari usia 2 tahun. Sampai 3 tahun mereka masih tetap mau menyusui kepada anaknya. Susah menyapihnya ya. Ya. Iya. Kemudian apa hukumnya apabila ibu yang menyusui anak kurang dari 2 tahun? Nah ini tentunya dari segi agama Syariah. dan juga dari segi pendidikan tentang kesehatan. Bagaimana ini anak, apakah mereka nanti IQ-nya bagus atau apa, atau mereka menjadi ya karakter yang bagus lah itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa, dari mana? Ibu Armilis dari Bengkulu. Dari Bengkulu, Masya Allah. Silakan Ibu. Ya, saya mau nanya Bu. Iya. Air susu yang pertama, kenapa kok nggak boleh dibuang, diharuskan dikasih sama bayi? Ya. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ada anjuran, ini kenapa sih masalah bank susu ini tidak diatur oleh pemerintah, Ibu Ustazah? Mangga. Sebetulnya saya sendiri sebagai orang yang mungkin banyak mengkaji ilmu fikih bertanya-tanya, kenapa kok tidak aktif majelis ulama kita untuk memberikan fatwanya apakah ini haram ataukah ini halal? Iya. Atau mungkin sudah ada fatwanya akan tetapi tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Karena sering juga mungkin fatwa itu cuma sebatas sidang, kemudian masuk arsip, habis itu tutup. Jadi tidak disampaikan. Makanya di sini kewajiban mungkin majelis ulama, kewajiban Departemen Agama untuk selalu menyampaikan, mendakwakan hal yang seperti ini. Karena apabila tidak dilakukan, ini otomatis akan terjadi tumpang tindih masalah ini muhrim tapi dia menikah. Secara hukum dia sudah menjadi haram. Tetapi kenapa ini dibiarkan? Masya Allah. Inilah mungkin alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa menyampaikan tentang masalah ini. Karena memang saya sebetulnya sudah ingin sekali menyampaikan, tapi lewat mana ya? Tapi alhamdulillah di sini di TVRI dan semua orang sudah bisa melihat dan mudah-mudahan majelis ulama kita akan membuat fatwa hukum dan langsung mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa bank susu itu memang tidak dibolehkan. Iya. Ini beralih kepada Ibu Dr. Hajah Erma mengenai pertanyaan yang kedua, bagaimana nih secara psikologis dan pendidikan ketika seorang ibu hanya bisa menyusukan kurang dari 2 tahun atau mungkin lebih dari 2 tahun? Silakan. Ya, kalau lebih dari 2 tahun, insya Allah tidak ada masalah ya, karena secara pertumbuhan anak itu juga 0 sampai 2 tahun ini masih dilanjutkan 2 sampai 4 tahun ya. Jadi itu masih tidak ada masalah. Kalau kurang dari 2 tahun tentunya berarti akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi. Jadi sesungguhnya saya katakan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan ASI itu adalah anak-anak yang terkena malnutrisi. Gitu. Karena mereka tidak mendapatkan kecukupan makanan. Gitu.